Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Handayani, ketemu lagi dengan saya Satria Purnama Suwandi pada mata pelajaran Prakarya untuk kelas 8. Nah, untuk bahasan kita kali ini, kita cek yuk video berikut ini. Baik, untuk pertemuan kali ini bahasannya yaitu proses produksi kerajinan bahan lunak. Ya, ini masih dalam tahap perancangan. Nah, apa aja sih poin-poinnya yang perlu kita ketahui sebelum membuat kerajinan? Yang ke-1 yaitu kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Nah, untuk kegunaan itu sendiri ada dua, yaitu kegunaan secara langsung dan tidak langsung. Kegunaan langsung yaitu produk kerajinan yang membantu kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yaitu mangkuk untuk wadah sayur atau jaket kulit untuk menghangatkan badan kita. Sedangkan kegunaan tidak langsung yaitu produk kerajinan yang dibuat untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari kita. Contohnya, dibuat hanya untuk pajangan, dekorasi, dan sebagainya. Contoh produknya yaitu gantungan kunci, miniatur hewan, miniatur perahu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Tentu poin ini juga perlu diperhatikan karena jangan sampai benda kerajinan itu sendiri merepotkan bagi si pemakainya. Apalagi jika kita berniat untuk menjual hasil produk dari kerajinan kita. Contoh produk yang membuat kita nyaman ketika memakainya yaitu cangkir, didesain ada pegangannya. Lanjut, yang ketiga ada keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Lalu yang keempat yaitu keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya kalau kita bikin kerajinan piring dari serat kelapa, pastikan kembali komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Kemudian yang terakhir yaitu keindahan. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Apalagi jika tujuan kita membuat kerajinannya untuk pajangan. Poin ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, untuk keindahan sendiri kita bisa bermain pada bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Misalnya nih kita mau bikin vas bunga berbentuk hewan atau karakter kartun misal. Karena pada dasarnya kalau kita bermain pada bentuk, itu adalah hasil dari tiruan-tiruan dari bentuk alam. Kemudian ornamen. Untuk ornamen sendiri kita bisa bermain pada pernak-pernik, ukiran, cat, atau potongan plastik misal, dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk pada proses perancangan. Yang ke-1 yaitu tentukan bahan apa yang mau kita pakai. Bahan lunak alam kah? Atau bahan lunak buatan? Nah, itu ditentukan pada proses perancangan. Kemudian setelah itu kita cari ide dari berbagai sumber, entah itu dari buku, koran, internet, atau media sosial sekalipun seperti YouTube. Kalau udah ketemu idenya, selanjutnya kita buat sketsa karya. Nah, pada sketsa karya ini kita gambar nih kerajinan apa yang mau kita buat. Bentuknya seperti apa, ornamennya kayak gimana, dan sebagainya. Nah, langkah lebih bagusnya buat lebih dari satu sketsa, biar nanti ada beberapa opsi. Selanjutnya,
kita pilih dan tentukan sketsa mana yang terbaik menurut kita. Kemudian kita kumpulkan alat dan bahan yang sudah kita tulis sebelumnya untuk lanjut pada pembuatan produk. Baru setelah itu kita evaluasi atau uji coba produk kerajinan yang kita buat. Nah, pada tahap ini akan kelihatan tuh mana yang harus ditambah dan mana yang harus dikurangi, atau proses mana yang benar dan proses mana yang salah dan sebagainya. Nah, semua itu ditulis untuk kemudian nanti kita buat ulang kerajinannya dengan sangat sempurna. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan pertemuan mata pelajaran prakarya kali ini. Semoga semua pemaparannya mudah dipahami dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.